Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Toga. Dan hari ini kita akan membahas tentang beberapa tanaman toga dari jenis rimpang. Untuk sebelumnya, apa sih itu tanaman toga? Banyak dari kita yang belum tahu apa itu tanaman toga. Banyak orang ya, memang tanaman toga ini kan memang jarang sekali ya digunakan, karena pada zaman sekarang ini sudah banyak yang menggunakan pengobatan melalui pengobatan medis yang menggunakan obat dari bahan kimia. Tapi di beberapa daerah tidak jarang juga yang menggunakan pengobatan alternatif ini dari tanaman toga ini untuk pengobatan sehari-hari. Padahal tanaman toga ini sebenarnya kalau kita emang pingin menggunakan tanaman ini sebagai kesehatan, kita tidak perlu mengeluarkan berbagai macam biaya yang terlalu banyak, seperti saat mungkin kita sakit, kita harus ke dokter, kita harus ke rumah sakit. Jika memang mohon maaf sebelumnya, jika memang tidak ada dana untuk ke sana, ataupun juga jika memang kita ingin mengirit pengeluaran, kita bisa banget kalau ingin menggunakan tanaman toga ini, karena tanaman toga ini tidak hanya bermanfaat untuk mengobati berbagai macam penyakit kecil, tapi bahkan penyakit kanker dan lain sebagainya yang sudah notabene salah satu penyakit yang keras ya. Mungkin dari beberapa kita mungkin saat sudah sakit harus sering ke rumah sakit dan lain sebagainya, sering cek kondisi, yang akhirnya sangat menguras banyak waktu, dapat kita gantikan dengan tanaman toga ini. Dan tanaman toga ini sebetulnya sudah sejak zaman dahulu digunakan, mulai dari zaman Mesir kuno, zaman Perang Dunia I dan lain sebagainya, sebelum adanya farmasi pada zaman sekarang ini, yang dimana lebih simpel penggunaannya. Tanaman toga ini jauh lebih sering digunakan pada saat zaman dulu, karena memang khasiatnya dari tanaman toga ini benar-benar luar biasa. Tanaman toga atau tanaman obat keluarga. Tanaman toga ini tidak hanya berupa tanaman rimpang, mungkin seperti kunyit, jahe, laos dan lain sebagainya. Bahkan ada beberapa dari tanaman toga ini yang mana tanaman tersebut dapat juga kita jadikan sebagai tanaman hias. Nah, jadi pada saat kita di rumah nih ya, kalau emang pengen kita membuat suatu taman, kita bikin aja di situ tanaman toga. Kita tanam di situ tanaman toga, yang dimana nantinya itu nanti akan menjadi sebuah taman tanaman obat-obatan. Saat kita ingin berobat dan lain sebagainya, kita dapat mengolah tanaman tersebut. Akan tetapi jika tidak kita konsumsi, juga dapat kita jadikan sebagai bunga-bunga untuk mempercantik halaman ataupun juga dalam rumah kita. Untuk fungsi dari tanaman toga atau tanaman obat keluarga ini sendiri tidak hanya untuk penyembuhan, tapi juga sebagai pencegahan dari berbagai macam penyakit tadi. Untuk upaya meningkatkan dan menjaga kesehatan kita, sarana pelestarian alam, dan juga penghijauan lingkungan, serta itu tadi untuk menambah keindahan lingkungan, menambah keindahan halaman dan lain sebagainya. Karena memang tanaman toga ini luar biasa, rata-rata tanamannya indah-indah banget. Saat kita tanam itu akan sangat bisa untuk menghiasi rumah, halaman, dan tempat-tempat umum, yang dimana di situ kita akan mungkin sering melihatnya, mudah untuk melihat tanaman tersebut, dan melihatnya pun akan jauh lebih segar. Rasanya pasti lebih sejuk di tempat tersebut. Baik, yang pertama, untuk video kali ini kita akan membahas beberapa tanaman rimpang, akan tetapi juga ada beberapa yang dari biji-bijian, jadi bukan termasuk tanaman rimpang ya. Yang pertama kita akan membahas tentang kunyit. Nah, untuk kunyit ini sendiri sebetulnya sering banget kita gunakan untuk
masak sehari-hari untuk mengubah warna masakan kita menjadi lebih cantik dan lain sebagainya. Memang banyak sekali manfaat kunyit ini. Akan tetapi ternyata di balik manfaat kunyit untuk masakan itu tadi, untuk kuliner, di pengobatan, kunyit ini juga memiliki peran yang sangat luar biasa jika kita ingin mengonsumsinya, karena khasiatnya yang benar-benar luar biasa, banyak dan indah. Yang pertama, meningkatkan daya tahan tubuh. Di kunyit mengandung zat kurkumin yang bekerja untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Artinya, sistem pertahanan yang ada dalam tubuh kita ini untuk melawan virus atau bakteri yang disebabkan oleh penyakit dapat kita tingkatkan. Jadi metabolisme yang ada dalam tubuh ini, daya tahannya akan jauh lebih naik dan kita akan jauh lebih sehat daripada yang mungkin sebelumnya saat kita mudah sakit. Dengan kita sering mengonsumsi tanaman kunyit ini, maka kita akan meminimalisir penyakit yang datang. Yang kedua, untuk mengobati radang. Radang merupakan suatu penyakit yang ya mungkin sering banget ya kita alami, dan itu akan sangat mengganggu apabila itu radang tenggorokan, mungkin dikarenakan batu atau dan lain sebagainya. Akhirnya suara kita lah yang hilang. Mungkin jika kita memang ada peran jobs pekerjaan yang kita memerlukan suara, itu nanti pasti akan sangat mengganggu, ataupun juga untuk keperluan sehari-hari suara itu sangat penting. Dan saat kita mengalami radang tenggorokan, terkadang pasti akan sangat mengganggu keseharian kita. Nah, maka dari itu kunyit ini dapat menjadi salah satu sarana alternatif jika kita tidak ingin mengonsumsi obat. Kita dapat menggunakan tanaman toga yang satu ini, kunyit ini, karena di dalam kunyit ini mengandung kurkumin yang merupakan antioksidan yang memiliki efek anti radang poten, dan pada satu kunyit kurang lebih memiliki kandungan kurkumin sebanyak 200 mg. Zat aktif ini dapat membantu menghentikan kerja enzim serta sitokin yang dapat menyebabkan inflamasi pada tubuh. Maka dari itu sangat bermanfaat untuk mengurangi radang dan dapat meningkatkan kortison, kelenjar adrenal dalam tubuh. Yang ketiga, dapat mengurangi rasa mual. Masih sama seperti tadi, dengan adanya kandungan kurkumin pada kunyit ini, itu juga akan meresap ke dalam aliran darah kita dan mengurangi tekanan pada perut. Dengan mengonsumsi kunyit ini, tekanan pada perut akan terasa ringan dan lega, sehingga akan mengurangi rasa mual apabila kita sedang mengalaminya. Dan hasilnya akan lebih maksimal dan cepat dalam mengatasi mual jika kita tambahkan air kunyit ini dengan lada hitam, karena adanya kandungan pipiren yang mempercepat proses kinerja dari kunyit ini. Nah, itu tadi ya. Jadi kalau kita memang ingin mengonsumsi tanaman obat keluarga ini, toga ini, tidak hanya satu jenis kita konsumsi, tapi juga dapat kita kolaborasikan kita campurkan beberapa tanaman toga ini untuk kita minum sekaligus. Contohnya ini tadi dengan berbagai macam kandungannya, dan dari beberapa tanaman ini saat kita satukan akan menimbulkan efek efektif yang jauh lebih baik. Akan tetapi juga tidak semuanya dapat kita satukan, karena terkadang juga terjadi efek negatif jika tanaman toga tersebut kita campurkan. Yang keempat, untuk mengatasi perut yang kembung. Selain mual, kunyit ini juga dapat meredakan perut yang sedang kembung. Buang gas berlebihan merupakan tanda adanya salah satu pada kondisi perutmu. Untuk membantu otot pada pencernaan agar tetap bergerak lancar, Anda bisa mengonsumsi kunyit ini. Sama seperti tadi, masih menggunakan kurkumin pada kunyit ini, memang dapat selain mengurangi mual tadi, juga dapat membantu mengurangi tekanan gas yang ada dalam perut kita dan membantu lambung untuk menghentikan produksi asam secara berlebihan. Wow, untuk kehidupan sehari-hari aja, dari mungkin berbagai penyakit yang ini tadi yang sering kita alami ya, mungkin 2-3 hari sekali mungkin saat tubuh kita tidak fit atau
kita kehujanan dan lain sebagainya, akhirnya kita merasakan mual lah, perut kembung lah, mungkin karena minum soda dan lain sebagainya. Kunyit ini dapat membantu kita mengatasi dari berbagai macam masalah tersebut, tergantung bagaimana cara kita mengkonsumsi kunyit ini. Yang kelima, mengurangi nyeri pada saat haid. Bagi para wanita, saat mengalami nyeri pada saat haid ini luar biasa, pasti saya yakin akan sangat mengganggu kesehariannya. Dan kunyit ini dapat menjadi salah satu solusi juga, di mana saat kita mengkonsumsi kunyit ini akan sangat bisa untuk mengurangi rasa sakit yang ada pada haid tersebut. Karena saat haid pasti sering kali perut kita pasti akan terasa nyeri ya, dan berbagai macam masalah lainnya, akhirnya kita tidak nyaman dengan berbagai macam aktivitas, dan pastinya di sekitar kita pun juga akhirnya ikut terganggu. Nah, untuk daripada itu, jamu dari kunyit ini dapat kita konsumsi untuk mengurangi nyeri pada saat haid. Yang keenam, dapat mengobati metastasis kanker. Mengingat adanya beberapa jenis kunyit, untuk mengobati metastasis kanker ini kamu bisa menggunakan kunyit putih. Kegunaan kunyit putih ini dapat bermanfaat untuk kanker rahim, usus besar, dan juga payudara. Hal ini disebabkan adanya kandungan kurkumin juga yang dapat membasmi sel tumor yang ada dalam tubuh kita yang dapat menyebabkan kanker itu tadi, penyebaran kanker. Yang ketujuh yaitu obat alergi. Selain kurkumin juga ada bisdesmethoxycurcumin pada kunyit. Ini juga memiliki fungsi sebagai senyawa anti alergi yang dapat membantu menghilangkan rasa gatal-gatal pada tubuh kita. Dua kandungan tersebut akan menghambat aktivitas protein yang berlebih pada tubuh yang dapat mencegah lepasnya zat histamin. Zat histamin dan protein yang berlebihan dapat membuat reaksi alergi muncul pada kulit. Jadi kalau memang kita memiliki beberapa alergi, ya memang kita usahakan untuk menjauhi apa yang menyebabkan alergi pada tubuh kita itu. Akan tetapi jika kita memang sedang mengalaminya, kunyit akan menjadi salah satu alternatif yang sangat luar biasa untuk mengobati alergi tadi. Yang kedelapan, menangkal bakteri jahat. Manfaat kunyit lainnya selain 7 tadi yang sebelumnya sudah kita sebutkan, yaitu dapat menangkal bakteri jahat. Bagi kita yang sering merasakan sakit perut, keracunan makanan, dan mengalami adanya bakteri jahat yang dalam tubuh kita yang akhirnya menyebabkan terganggunya aktivitas kita dapat meminum larutan kunyit hangat ini agar dapat meredakan seluruh sakit yang ada pada sistem pencernaan kita. Dan bukan hanya itu, kandungan pada kunyit juga bisa melawan bakteri jahat lainnya yang menyerang mulut kita dan organ intim wanita. Yang kesembilan yaitu penawar racun. Ya, seperti tadi yang sudah disebutkan untuk sebelumnya, keracunan karena makanan, dan sekarang ini untuk racun dari gigitan ular. Sebuah penelitian telah menyebutkan bahwa kandungan di dalam kunyit ini bermanfaat untuk pertolongan pertama pada gigitan ular. Karena kunyit mampu menghambat aktivitas bisa ular pada darah, menghentikan penyebaran ke seluruh tubuh, dan mengurangi pembengkakan. Wow, luar biasa sekali. Jadi mungkin karena kan kunyit ini juga mudah banget ya kita temukan di sekitar kita. Kalau ada teman, saudara, dan orang lain sebagainya yang terkena gigitan ular, dapat kita berikan pertolongan pertama menggunakan kunyit ini jika kita sedang ada. Jika tidak ada, dapat menggunakan alternatif yang lain. Yang ke-10, untuk mengobati MAH. Bagi kamu yang sering mengalami nyeri pada lambung ini, tidak perlu kita untuk selalu mengonsumsi obat-obatan dari dokter, karena memang rata-rata obat dari dokter itu pasti memiliki efek samping. Akan tetapi beberapa
eh, tanaman toga ini tidak memiliki efek samping jika kita mengonsumsinya pada dosis yang pas ya. Memang kurang lebih sama sih, akan tetapi resiko untuk efek sampingnya dari tanaman toga ini jauh lebih rendah daripada obat-obatan yang biasanya sering diberikan oleh dokter. Masih sama seperti tadi, kandungan kurkumin pada kunyit ini juga yang mengendalikan produksi asam lambung dan empedu secara berlebihan, yang dimana pada saat asam kita produksinya berlebihan ini pada saat di lambung, pasti kita nanti akan mengalami yang rasanya pasti akan nyeri, kadang juga ada mual dan berbagai macam rasa yang tidak mengenakan. Yang ke-11, menstabilkan kadar gula darah. Jika Anda penderita diabetes, coba dulu untuk mengonsumsi kunyit ini secara teratur untuk mengendalikan gula darah agar jauh lebih stabil. Kandungan kurkumin kunyit dapat menurunkan kadar glukosa pada darah. Bukan berarti kita saat mengonsumsi kunyit sudah teratur, bukan berarti kita dapat mengonsumsi gula juga secara berlebihan. Karena udah mengonsumsi kunyit yang merasa cukup, akhirnya konsumsi gula kita akan jauh lebih besar. Jangan, karena itu nanti juga akan menjadi masalah lagi. Konsumsi gula secukupnya, yang dimana saat kita produksi mungkin untuk minum teh dan lain sebagainya, tapi juga diselingi oleh kunyit ini, karena kunyit ini akan dapat sangat membantu untuk pencegahan. Kalaupun kita belum sampai step masuk ke tahap diabetes, belum diabetes ya mungkin masih anak-anak sedikit lah. Untuk pencegahannya kita minum kunyit ini. Jangan sampai kita mengalami itu, karena pada saat kita sudah sakit ini nanti akan jauh lebih sulit untuk disembuhkan daripada kita melakukan pencegahan terlebih dahulu sebelum kita sakit. Yang ke-12, meredakan peradangan usus. Manfaat kunyit untuk meredakan peradangan usus ini sangat luar biasa. Peradangan usus atau juga bisa disebut dengan Irritable Bowel Syndrome (IBS) yang dapat menyebabkan masalah pada pencernaan. Jika peradangan usus didiamkan akan membuat kontraksi usus yang menyebabkan diare kronis. Wow, diare aja udah nggak enak, apalagi yang kondisinya udah kronis, pasti akan luar biasa menyakitkan untuk kita. Dengan mengonsumsi kunyit dapat mengurangi intensitas sakit pada perut yang disebabkan oleh peradangan usus ini. Manfaat kunyit ini dikarenakan adanya kandungan antioksidan dan kurkumin yang melancarkan kinerja otot pencernaan. Yang ke-13, melawan infeksi. Manfaat kunyit untuk kesehatan lainnya adalah untuk melawan infeksi pada tubuh kita. Kandungan kunyit putih dapat melawan berkembangnya jamur dan bakteri pada tubuh, seperti menyembuhkan dari keracunan makanan tadi, infeksi kulit, infeksi jamur penyebab sariawan, dan juga infeksi jamur pada area kewanitaan. Kunyit juga bermanfaat untuk menghilangkan bakteri pada mulut penyebab bau mulut. Bau mulut suatu masalah untuk kita, mungkin seseorang yang sering melakukan kegiatan publik, kegiatan sosial dengan orang lain, mungkin bau mulut ini akan sangat bermasalah. Dan hanya dengan mengonsumsi kunyit, tidak perlu melakukan berbagai macam hal untuk hanya sekedar menghilangkan bau mulut, cukup konsumsi kunyit. Ini nanti pasti akan dapat sangat meredakan bau mulut yang ada pada kita. Yang ke-14, membantu menurunkan berat badan. Selain membantu memperkuat imun dan mengatasi infeksi, mengonsumsi air kunyit juga bisa menjaga bentuk tubuh atau menurunkan berat badan. Jadi cocok untuk Anda yang sedang menjalani diet. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, Anda harus mengkombinasikan kunyit ini dengan asam jawa. Lagi diet, minum kunyit, pasti akan juga ikut membantu proses diet Anda. Mungkin bagi siapapun, laki-laki ataupun perempuan yang ingin diet,
jangan lupa untuk dicoba juga kunyit ini sebagai salah satu alternatif untuk mempercepat hasil diet Anda. Yang ke-15, yang terakhir ini yaitu merawat hati. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa ekstrak kunyit bisa mencegah organ hati dari kerusakan dan menjaganya tetap sehat. Mengetahui manfaat kunyit untuk kesehatan, ada baiknya jika kita harus memperhatikan lagi kesehatan tubuh dan asupan makanan, karena berbagai macam manfaat kunyit tadi bisa kita dapatkan jika kita mengonsumsinya dengan rutin, termasuk untuk merawat hati kita ini. Itu tadi 15 manfaat dari kunyit. Kita konsumsi teratur sesuai dengan takaran yang pas untuk kita, sesuai masing-masing takaran masing-masing. Dan jangan lupa saat kita mengkonsumsi ini, selain teratur, kita juga harus teliti dengan kunyit-kunyit yang kita konsumsi, karena setiap kunyit pasti memiliki kadar yang biasanya ya memang sama, kan, tapi kurang lebih ada sedikit berbeda. Jadi kita takar nih biar pas seberapa yang cocok untuk kita. Dan yang kedua, sekarang kita beralih ke tanaman temulawak. Khasiat dan manfaat temulawak antara lain sebagai hepatoprotektor atau penjaga penyakit hati, mereduksi kadar kolesterol dalam darah, sebagai anti-inflamasi atau anti radang, sebagai obat lasaktif atau pencahar, sebagai obat peluru kencing atau diuretik, menghilangkan nyeri sendi, dan masih banyak lagi. Dan selain untuk pengobatan, temulawak ini juga dapat pasti disarankan untuk anak-anak ya, karena temulawak ini juga menambah nafsu makan anak-anak jika sudah mengonsumsi temulawak. Bagi anak ayah bunda mungkin yang sedikit susah untuk makan, dapat diberikan temulawak ini sebagai supply agar anaknya suka makan. Nah, sebelum kita sebutkan manfaat dari temulawak, kita sebutkan dulu bagaimana cara mengolah temulawak ini untuk kesehatan. Untuk bahannya, kita perlu 2 rimbang temulawak, setengah rimbang lengkuas, 1 genggam daun meniran. Dan cara untuk membuatnya, bahan temulawak dan juga lengkuas diparut halus. Kemudian semua bahan tersebut direbus dengan 1 liter air sampai mendidih. Setelah itu air didihan tadi disaring dan dipisahkan dari ampasnya tadi. Terus tunggu sampai dingin, kemudian siap diminum 1 kali sehari sebanyak 1 cangkir. Wow, simpel banget untuk bagaimana cara kita mengolah temulawak ini tadi. Dan untuk manfaat dan khasiat dari temulawak ini, yang pertama, dapat memelihara fungsi hati. Kata goga yang terkandung dalam temulawak ini berkhasiat untuk menjaga kesehatan fungsi hati kita. Kata goga akan memproduksi empedu di dalam hati, serta merangsang pengosongan kantong empedu. Yang kedua, mengurangi radang sendi. Kandungan kurkumin pada temulawak mampu mengurangi radang sendi dan nyeri dengan cara menghambat perpindahan sel leuksit ke daerah radang, dengan menghambat pembentukan yang disertai dengan transportasi mediator radang, yaitu prostaglandin. Yang ketiga, untuk mengatasi masalah pencernaan. Zat-zat yang ada dalam temulawak ini dapat merangsang produksi empedu di kandung empedu dan mengatasi masalah yang terjadi di dalam pencernaan. Khasiat temulawak ini akan memberikan dukungan terhadap masalah pencernaan, gas, kembung, dan dispepsia. Untuk temulawak ini tadi, dari 4 yang sudah kita sebutkan, sebetulnya kurang lebih sama ya dengan apa manfaat-manfaat yang dimiliki oleh kunyit putih dan kunyit kuning itu tadi.
Akan tetapi ada sedikit perbedaan untuk temulawak ini. Dari segi konsumsi, temulawak dan kunyit ada sedikit berbeda. Jika kunyit jauh lebih aman kita konsumsi dengan berbagai macam tadi takarannya. Temulawak ada agak sedikit ada hal yang berbeda. Jadi untuk takarannya kita harus benar-benar pas, jangan sampai berlebihan karena efek samping temulawak ini jauh lebih besar daripada efek kunyit. Oke, lanjut lagi yang kelima, yaitu untuk melawan kanker. Tanaman temulawak ini dipercaya bisa menghentikan pertumbuhan pembuluh darah yang akan memasok pertumbuhan kanker. Kandungan kurkumin pada temulawak bisa menghambat pertumbuhan kanker prostat serta berpotensi untuk mencegah perkembangan kanker hormon lainnya. Yang keenam, obat untuk menyembuhkan hepatitis. Untuk menyembuhkan penyakit hepatitis ini, kita bisa menggunakan 2 jari temulawak yang diiris dan dikupas. Setelah itu direbus dengan setengah liter air dan ditambahkan sedikit gula aren. Dan air rebusannya jika tinggal setengah, ini dapat kita minum 2 kali sehari. Yang ketujuh, meredakan penyakit asma. Penyakit asma atau sesak nafas akan sangat mengganggu jika kita tidak obati. Selain itu, asma ini juga dapat kambuh kapanpun, pada saat biasanya saat tubuh kita lelah dan beberapa efek yang lain. Jadi kalau emang kita punya asma, ini dapat banget kita redakan menggunakan temulawak ini. Jadi tidak perlu repot-repot, susah-susah kita harus sering ke dokter, ke rumah sakit dan lain sebagainya untuk menyembuhkan asma ini. Tapi kita gunakan saja temulawak untuk konsumsi sehari-hari sebagai pencegahan untuk mengurangi asma yang kita derita. Yang kedelapan, mengobati sakit ginjal. Penyakit ginjal jika tidak diobati akan semakin parah. Karena ginjal yang bermasalah bisa kita atasi dengan meminum ramuan dari temulawak ini. Dan untuk mengobatinya kita dapat menggunakan temulawak yang direbus bersama daun kumis kucing dan 1 genggam daun meniram. Untuk minumnya kita 3 kali sehari, kurang lebih ini 1 gelas ya untuk takarannya, karena kan memang berbeda-beda dari kita, jadi mungkin lebih baik kita harus menakar terlebih dahulu, mencoba seberapa yang pas untuk kita, karena saat kurang efeknya pasti kurang maksimal dan saat berlebihan akan menyebabkan beberapa efek samping. Yang ke-9, untuk mengontrol kolesterol. Temulawak juga berfungsi untuk meningkatkan aliran empedu dari dalam kandung empedu ke hati. Cairan pada empedu yang pahit serta memiliki warna hijau berperan dalam proses penyerapan sari makanan supaya tidak terganggu, sehingga bisa menormalkan kolesterol jahat yang ada di dalam darah kita. Yang ke-10, untuk mengatasi mual pada ibu hamil. Temulawak ini juga efektif untuk mengobati mual yang biasanya dialami oleh ibu hamil. Selain itu, temulawak ini juga dapat menjadi suatu nutrisi tambahan bagi janin yang ada di dalam kandungan. Itu tadi 10 dan 12 manfaat lainnya, yaitu yang ke-11, mengobati kulit yang berjerawat. Selanjutnya, menghilangkan komedo pada wajah. Sebagai bahan herbal untuk kecantikan juga, meningkatkan nafsu makan, mencegah insomnia, melancarkan haid, mencegah darah kotor, meningkatkan mood, membersihkan wajah, antioksidan alami, mengurangi kelelahan otot, mengurangi noda hitam di area wajah. Untuk penggunaan temulawak ini selain dapat kita konsumsi itu tadi untuk kecantikan, jadi dapat kita haluskan dan sebagainya untuk merawat kulit kita ya. Selain untuk kesehatan, ternyata juga dapat digunakan sebagai bahan kosmetik, bahan kecantikan, yang juga salah satu bahan mungkin yang efektif juga ya di bidang kecantikan.
Dan selanjutnya setelah kita tadi membahas tentang kunyit dan juga temulawak, di sini masih ada lagi yang sama-sama dimanfaatkan rimpangnya, yaitu kencur. Fakta tentang kencur. Kencur ini memiliki nama Latin Kaempferia galanga L. Kencur ternyata memang masih satu keluarga dengan jahe. Oh ya, satu keluarga. Itulah sebabnya mereka memiliki bentuk yang hampir mirip. Meskipun demikian, kencur bisa memberi manfaat yang berbeda dari jahe untuk kesehatan tubuh. Jika temulawak dan kunyit tadi hampir sama, kencur ini berbeda dengan jahe meskipun mirip, ya. Di samping aromanya yang khas dan bisa menambah kelezatan olahan masakan, kencur juga mengandung banyak komposisi zat yang baik, antara lain pari, mineral, sineol, asam metilkanil, dan pentadekaan, asam sinamat, borneol, pareumarin, asam asinat, alkaloid, dan masih banyak lagi. Nah, untuk manfaat kencur ini untuk kesehatan apa aja? Ini ada 20. Yang pertama, kencur ini dapat meningkatkan energi kita. Orang Tibet dan Jepang kerap menggunakan kencur sebagai formula bahan dupa untuk mengatasi kelelahan, meningkatkan energi, meningkatkan kesadaran, dan menciptakan lingkungan yang damai. Saat tubuh terasa lemas dan lelah, kencur dapat dijadikan sebagai energi booster. Kenapa? Karena dicerna dalam usus dan bercampur dengan hormon tubuh. Kandungan di dalam kencur ini bisa berubah menjadi suatu energi untuk tubuh kita. Jadi untuk teman-teman yang mungkin bekerja lelah gitu ya, kita bisa banget kok untuk mengonsumsi kencur ini sebagai salah satu booster kita agar kita jadi semangat lagi dan tidak lemas-lemasan dan lelah gitu. Yang kedua, untuk mengurangi kolesterol jahat. Berbagai komposisi yang ada di dalam kencur tadi dipercaya dapat meningkatkan kinerja empedu. Jumlah kolesterol yang ada dalam tubuh berkaitan erat dengan kandungan atau komposisi tersebut. Kencur sebagai salah satu bahan pembuatan jamu bermanfaat untuk memproduksi empedu dalam tubuh. Penyerapan nutrisi menghilangkan toksin dan kolesterol jahat yang menjadi tanggung jawab dari empedu. Empedu akan bekerja untuk menyerap racun yang ada di dalam tubuh. Kemudian empedu juga akan menekan dan mengontrol jumlah kolesterol jahat dalam darah. Ya, itu tadi ya. Yang nomor 2, kencur ini ternyata sangat bermanfaat untuk empedu kita. Yang ketiga, untuk meningkatkan nafsu makan. Di daerah saya, mungkin di Indonesia sendiri ya udah tersebar luas jamu beras kencur. Wow. Pada umumnya memang jamu beras kencur ini dikonsumsi oleh anak-anak dan diberikan. Ada yang digunakan untuk sebagai minuman sehari-hari, tapi ada juga yang diberikan untuk meningkatkan nafsu makan. Kandungan properti karminatif dalam kencur diyakini mampu meningkatkan nafsu makan pada anak. Selain itu, kencur juga dapat menambah cita rasa dan aroma khas pada masakan, minuman, dan makanan ringan. Ya, jadi ternyata tidak hanya sekedar kandungannya aja, tapi rasanya pun juga akan sangat membantu di masakan dan pastinya akan sangat meningkatkan nafsu makan jika memang dibutuhkan. Yang keempat, sebagai obat batuk. Apakah Anda sudah tahu kalau kencur bisa mengobati batuk? Banyak dari kita itu masih belum tahu kalau ternyata kencur ini bisa mengobati batuk. Ya, tanaman yang satu ini memang bermanfaat sebagai obat batuk. Gejala batuk dini dapat disembuhkan dengan mengonsumsi kencur ini. Bagaimana caranya? Ya, untuk caranya kita cukup mencuci akar kencur hingga bersih, dikupas lalu diparut. Setelah itu letakkan kencur yang sudah diparut di atas kain dan peras untuk mendapatkan sarinya. Kemudian kita dapat menambahkan sedikit perasan jeruk nipis dan madu mungkin untuk menambahkan rasa dari kencur ini, dan kita cukup meminum sirup kencur ini 3 kali sehari untuk meredakan gejala batuk. Yang kelima, mengurangi kembung.
Mengobati perut kembung menjadi salah satu manfaat kencur sebagai tanaman herbal. Kita dapat mencuci kencur ini dengan sedikit garam dan air hangat untuk membersihkannya. Kemudian kita makan kencur yang sudah dicuci bersih untuk mengurangi rasa kembung pada perut. Untuk alternatif yang lain, kita dapat merebus akar kencur ini sebesar kurang lebih panjangnya ya sekitar 3 cm ya, dengan 1 gelas air. Dan setelah itu air tersebut dapat kita minum 2 kali sehari untuk mencegah kembung. Yang keenam, sebagai antioksidan. Untuk mengusir radikal bebas berbahaya dan virus dibutuhkan antioksidan dalam tubuh. Kandungan antioksidan pada kencur ini dapat dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan tubuh, dan selain itu kencur juga bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Selain kunyit dan juga temulawak tadi, kencur juga bermanfaat sebagai antioksidan. Memang banyak sekali ya ini tanaman rimpang dari tadi 3 tanaman ini kita bahas, semuanya mengandung antioksidan untuk menangkal radikal bebas. Setelah itu rata-rata semuanya untuk menambah nafsu makan dan untuk mengobati pencernaan perut. Ya, langsung lanjut untuk yang nomor 7, yaitu mengobati otot bengkak atau terkilir. Umumnya memang di Indonesia ini orang-orangnya menggunakan campuran kencur untuk mengobati otot yang terkilir. Kencur merupakan salah satu tanaman obat yang dapat kita gunakan sebagai pertolongan pertama saat kita cedera. Lalu caranya bagaimana? Kita bisa mencampurkan 1 rimpang kencur ke dalam nasi mentah yang sudah ditumbuk. Kemudian aplikasikan campuran tersebut ke area tubuh yang bengkak, jadi kita oleskan. Dan setelah itu kencur ini saat menyerap dapat membantu mengobati otot kita yang sedang bengkak atau terkilir mungkin pada saat bekerja dan lain sebagainya, karena rasa sakitnya pasti akan sangat mengganggu ya jika memang untuk aktivitas sehari-hari kita membutuhkan fisik atau tubuh yang prima, yang dalam kondisi baik. Nah, setelah itu yang ke-8, untuk meredakan sakit mah. Jika kita sering merasakan mah saat beraktivitas, maka manfaat kencur ini juga dapat meredakan sakit mah. Ya, karena di dalam kandungan kencur ini dapat meredakan asam lambung yang ada dalam perut kita, dan untuk meredakan sakit mah yang sedang kambuh, kita memerlukan asam lambung yang normal. Kandungan yang dimiliki kencur dapat membantu kita menurunkan asam lambung yang tinggi. Wow, ternyata memang dari tadi ya rata-rata ini yang kita sebutkan itu dapat menyembuhkan pencernaan, lambung, empedu dan lain sebagainya, yang ibaratnya masih masuk ke dalam organ dalam tubuh kita di bagian perut yang mungkin itu sering atau kerap kita alami di keseharian kita ya, di kehidupan sehari-hari. Mungkin mah dan lain sebagainya itu mungkin suatu penyakit yang udah biasa kita alami, akan tetapi itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa saat kita tidak menyembuhkannya. Dan untuk menyembuhkannya itu tadi ada alternatif kunyit, kencur, temulawak, dan berbagai macam tanaman toga yang lain yang dapat kita gunakan, yang pastinya setidaknya salah satunya pasti adalah di daerah teman-teman yang dapat digunakan sebagai obat-obatan. Yang ke-9, sebagai obat sakit kepala. Nah, untuk selanjutnya yang kencur ini sebagai obat herbal yang bermanfaat untuk kesehatan kepala kita. Kencur ini dapat menjadi obat alternatif untuk meredakan sakit kepala atau migrain. Jika kita ingin mengurangi konsumsi obat generik atau ya obat-obat dari dokter, itu ya kencur ini dapat banget menjadi pilihan yang tepat untuk mengurangi ketergantungan obat, dan juga salah satu alternatif yang pastinya murah dan juga simpel. Yang ke-10, untuk mencegah jerawat. Menghambat jerawat pada tubuh dan wajah menjadi salah satu manfaat kencur sebagai tanaman obat. Hormon pemicu tumbuhnya jerawat akan ditekan dan dicegah dengan rutin dan dapat dicegah dengan jika kita rutin mengonsumsi obat kencur. Hal ini dapat membuat jerawat yang baru muncul akan segera sembuh sehingga tidak
meninggalkan noda-noda jerawat pada muka kita. Yang ke-11, melangsingkan tubuh. Jika kita sedang melaksanakan program diet seperti layaknya yang dikunyit tadi, kencur ini juga dapat menjadi pilihan yang tepat sebagai menu diet tambahan dan jalan keluar alami untuk melangsingkan tubuh kita ya, untuk mengurangi berat badan. Senyawa di dalam kencur bekerja dalam menurunkan berat badan agar tubuh lebih ideal. Dengan begitu, cita-cita Anda saat sedang diet akan jauh lebih cepat tercapai dan hasilnya pasti akan jauh lebih maksimal jika Anda mengonsumsi beberapa tanaman ini tadi. Yang ke-12, mengobati penyakit diare. Meminum kencur diyakini dapat mengobati penyakit diare loh, karena memang di dalam kencur ini terdapat kandungan antibakteri dan kandungan sitotoksik yang dapat membunuh bakteri jahat yang datang kembali. Bagaimana caranya? Kita dapat menumbuk kencur ini lalu menyaringnya dengan mendapatkan sari kencur ya. Setelah itu kita dapat menambahkan sari kencur ini dengan madu dan sedikit air hangat seperti yang sebelumnya ya. Jadi memang rata-rata kita mengonsumsi kencur ini dengan cara mengambil sarinya dan minum campuran itu tadi setiap pagi sampai rasa mulas di perut mereda dan hilang. Jadi di hari ini sampai sembuh. Yang ketiga, mencegah penuaan dini. Nah, ini salah satu manfaat kencur untuk kesehatan, yaitu salah satunya mencegah penuaan dini. Untuk menenangkan peradangan di seluruh tubuh, kencur sebagai tanaman herbal dapat membantu menangkal penuaan dini dan kekuatan antiinflamasi. Jadi buat teman-teman yang ingin wajahnya tetap terlihat muda gitu ya, bisa menggunakan kunyit, bisa menggunakan kencur dan juga temulawak ini tadi. Karena saat kita gunakan ini keriput-keriput itu tidak cepat keluar, jadi wajah itu tetap terawat dan juga terlihat muda. Karena zaman sekarang ini kan memang banyak sekali ya yang dimana orang-orang itu mencari kosmetik untuk digunakan sebagai salah satu cara agar tetap terlihat muda. Mungkin bagi yang perempuan lebih cantik, yang cowok lebih ganteng ya. Dan untuk membeli kosmetik tadi memerlukan biaya yang tidak sedikit. Mungkin setidaknya dari ratusan hingga jutaan atau bahkan puluhan juta. Banyak banget yang mengeluarkan untuk mungkin operasi dan lain sebagainya, operasi plastik dan sebagainya itu ya, yang dimana biayanya pasti akan sangat luar biasa besar. Dan sebetulnya kita tidak perlu mengeluarkan biaya sebanyak itu, karena di toga, di tanaman obat keluarga ini tadi, ada beberapa tanaman yang dapat kita gunakan sebagai alternatif dari kosmetik yang kita gunakan tadi. Jadi untuk teman-teman yang ingin menghemat ya, daripada kita harus beli-beli alat kosmetik yang itu akan mungkin dapat menguras dompet kita, dapat kita gantikan kok dengan kita membeli beberapa jenis tanaman toga ini untuk kita jadikan alternatif dari bahan kosmetik tersebut, dari alat kosmetik tersebut. Yang ke-14, mencegah pertumbuhan kanker. Ya, selain temulawak dan tadi kunyit, ternyata kencur juga mencegah pertumbuhan kanker. Campuran kencur dan madu diyakini mengandung antioksidan yang cukup tinggi sebagai pencegah kanker. Kandungan senyawa flavonoid pada kencur dapat memerangi pertumbuhan sel ganas dan genotoksisitas kimiawi dalam tubuh. Kencur dipercaya efektif melawan kanker kulit, kanker lambung, kanker pankreas, kanker hati, dan kanker payudara. Kemudian ini ada sebuah studi di tahun 2014 yang menyimpulkan bahwa ekstrak air kencur ini dapat mencegah pertumbuhan tumor lambung pada manusia. Yang ke-15, meningkatkan sel sperma. Di daerah Timur Tengah, kencur dimanfaatkan untuk meningkatkan gairah seksual ya pada pria. Kemudian kencur kerap digunakan untuk pengobatan gangguan menstruasi oleh orang Asia Tenggara, ASEAN ya. Pada tahun 2014 ada sebuah studi yang menyatakan bahwa ekstrak etanol pada kencur dapat meningkatkan sel sperma. Selain itu, suplemen
Minuman kencur dan jus delima dipercaya dapat meningkatkan motilitas sperma hingga 3 kali lipat. Wow, luar biasa besar ya. Dan setelah itu yang ke-16 dapat melancarkan pernafasan. Kencur sebagai tanaman herbal telah digunakan selama ribuan tahun untuk mengobati alami penyakit flu, batuk, dan sakit tenggorokan. Campuran kencur dan madu lagi ini ya, diyakini dapat membantu fungsi paru-paru dan melonggarkan dahak. Untuk komposisi atau kandungan dalam kencur dapat membantu melancarkan pernafasan dan mengurangi dahak. Kemudian ekstrak kencur juga turut menenangkan asma dan sindrom gangguan pernafasan akut dari efek antiinflamasi. Jadi tadi di sini punya antiinflamasi, tapi juga punya penangkalnya. Jadi efek samping dari antiinflamasi ini juga langsung dapat kita dapatkan dari kencur ini. Yang ke-17, untuk merangsang pertumbuhan sel otak. Pertumbuhan sel otak yang sehat kerap dikaitkan dengan beberapa nutrisi dalam kencur. Selain itu, manfaat kencur bagi kesehatan tubuh berfungsi sebagai antidepresi. Kencur sebagai bumbu rempah juga dipercaya dapat memperlambat atau mencegah timbulnya penyakit yang menyerang sel otak. Mengonsumsi campuran kencur dan madu di pagi hari secara rutin dapat mengurangi pengendapan plak beta amiloid di otak. Jadi untuk kencur ini luar biasa banyak sekali ya. Ini ada 20. Oke, langsung lanjut aja untuk yang ke-18, menjaga kesehatan lambung. Manfaat kencur bagi kesehatan tubuh ialah untuk melindungi jantung. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa kencur dapat meningkatkan sirkulasi jantung sebagai antiinflamasi dan menurunkan kolesterol. Dan kemudian ini juga ada beberapa studi yang menunjukkan di mana bahwa kencur ini dapat melindungi diri dari serangan jantung dan mengurangi kontraksi jantung. Sejumlah kandungan dan serat yang baik pada kencur ini dapat menjadi senjata alami kita untuk kesehatan. Jadi rata-rata memang tanaman toga ini akan jauh lebih baik jika kita konsumsi rutin sebagai pencegahan, karena kesehatan itu juga merupakan salah satu aset terpenting dalam hidup kita. Karena tanpa adanya kesehatan, kalau memang kita hidup sakit-sakitan, pasti bekerja akan terasa sangat sulit, melakukan aktivitas sehari-hari akan sulit, dan berbagai macam hal lainnya pasti akan terasa sangat berat dan juga terasa sangat sulit. Yang 19, untuk menurunkan demam. Selain meredakan gejala flu dan batuk, kencur juga berguna sebagai obat alami penurun demam pada anak. Sifat antibakteri dan anti jamur yang dimiliki kencur bermanfaat menurunkan demam. Kencur diyakini sebagai obat alami yang efektif untuk gejala flu dan sakit tenggorokan. Ya, karena flu dan sakit tenggorokan memang kerap sekali ya ini dikaitkan dengan adanya demam, karena memang dari hal tersebut ini dapat memicu demam pada anak. Dan untuk mengatasi tersebut kita dapat memberikan kencur ini kepada anak-anak. Dan pastinya dengan rasa kencur ini yang enak, saya yakin rata-rata anak-anak pasti akan suka untuk mengonsumsi kencur ini. Yang ke-20, menghilangkan masalah ketombe. Tanaman obat yang satu ini juga berguna untuk mengobati dan menghilangkan masalah ketombe pada rambut. Ya, selain untuk kesehatan, ternyata ketombe juga masih dapat diatasi dengan kencur ini. Kencur efektif untuk memperkuat akar rambut dan membunuh jamur penyebab ketombe. Kencur dapat membantu membersihkan rambut kita dari masalah ketombe, memperkuat kulit kepala, dan mengurangi rambut rontok. Wow. Selain untuk kesehatan dalam tubuh kita, kecantikan, ketombe, dan lain sebagainya yang mengganggu kehidupan sehari-hari, ini dapat kita sembuhkan dengan mengonsumsi kencur tadi. Ada beberapa juga yang dapat kita, jika tidak ada kencur, kita juga dapat mengonsumsi kunyit, temulawak, dan sebetulnya masih banyak sekali, puluhan, ratusan, hingga ribuan tanaman toga di luar sana yang dapat kita konsumsi, yang dapat membantu kita untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit yang ada kita, ataupun juga menjadi salah satu alternatif utama untuk pencegahan dari berbagai macam penyakit-penyakit yang mungkin yang dapat mengincar kesehatan kita, yang pastinya akan sangat mengganggu sekali ya untuk kita. Baik, mungkin untuk saat ini saya sampaikan 3 tanaman itu tadi dulu ya, temulawak, kunyit, dan juga kencur. Untuk di video berikutnya mungkin akan saya tampilkan beberapa tanaman yang lain.
Nah, di 3 tanaman ini saya yakin mungkin di daerah Anda pasti mungkin salah satu pasti ada ya, karena memang ini salah satu tanaman rempah-rempah yang sering juga digunakan dan sangat banyak tersebar luas di Indonesia. Itu tadi beberapa manfaatnya. Kita dapat menjaga kesehatan dari tanaman toga ini tadi, luar biasa banyak ya tadi, dan simple sebetulnya bagaimana cara penggunaannya. Dan asalkan kita dapat mengonsumsi ini secara rutin, pastinya akan membuahkan suatu hasil yang luar biasa. Akan tetapi perlu diingat, mungkin jika kita tidak rutin mengonsumsi ini akan dapat sangat mengurangi efektivitas yang dihasilkan oleh beberapa tanaman ini tadi. Ya baik, terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya, dan jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.